محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, kalau sudah perasaan, seperti kata Syekh Muslimin, kalau agama ini dengan perasaan tidak ada yang bisa disalahkan. Sebab apa? Rasanya semuanya baik, benar. Masa orang baca Quran berdosa, masa orang sholat berdosa, masa orang sholawat berdosa, masa orang tahlil berdosa, masa orang ziarah kubur berdosa, kan itu ya perasaan. Makanya kalau dengan perasaan agama ini tidak ada satupun yang boleh disalahkan. Kalau hanya alasannya seluruhnya punya hujah, semua orang punya hujah, ahli batil semuanya juga. Orang-orang dulu tidak mau masuk Islam, jahiliyah dulu, ya, mereka punya alasan juga tidak mengikut Nabi SAW. Ada alasannya tak? Ada. Apa alasannya? Memangnya datuk-datuk kami dulu tidak berilmu. Kan sekarang hampir seperti juga alasan kita sebagian. Memangnya ulama-ulama kami dulu tidak mengetahui. Subhanallah, kita bukan masalah mereka mengetahui itu, tidak, masalahnya ini Al-Quran, ini hadis, ini amalan sahabat, ini pemahaman sahabat, ya. Bukan kita masalahnya mereka berilmu atau tidak. Ya, mereka sudah sebut ulama, insya Allah berilmu lah. Cuman sekarang ulama di kalangan sahabat semuanya sepakat tidak mengamalkan itu. Sepakat tidak mengamalkannya. Padahal mereka sudah dapat cap ridha Allah kepada mereka. Dan mereka generasi yang tidak ada campurannya. Semuanya ahlu sunnah. Tidak ada campurannya. Kalau generasi setelahnya banyak campur. Setelahnya lebih banyak lagi. Zaman kita lebih banyak lah. Negeri kita sampai-sampai orang Kanada mengatakan, profesor di Kanada mengatakan Islam Indonesia ini unik katanya. Full colors. Full colors. Seluruh warna ada di sini. Seluruh warna ada. Makanya Nabi SAW kabarkan ke kita, Islam itu yang murni itu seperti saya dan sahabat. Nah, sepakat sahabat tidak melakukannya. Tidak ada dalil pendukung dari Nabi SAW kecuali kesalahpahaman saja, salah tafsir. Makanya yang mengetahui, yang diberi ilmu berkewajiban mengingatkan tadi. Kalau soal semua punya hujah, memang semua punya. Tidak ada orang yang tidak punya hujah. Orang Mu'tazilah, kenapa dia mengingkari sifat Allah? Punya hujah. Tujuannya buruk atau baik? Baik. Tujuannya menyucikan Allah, tanzihullah. Menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itu tujuannya. Mereka tidak menghendaki kekufuran, tidak menghendaki menyesatkan. Bertujuan sebaik-baiknya. Supaya Allah tidak diserupakan dengan makhluk, sehingga harus dibersihkan dari seluruh sifat, sehingga Allah tidak punya sifat satupun. Karena kalau dia berilmu, manusia berilmu sama dengan makhluk. Kalau Allah mendengar, manusia mendengar, berarti sama dengan manusia. Mereka nafikan semua sifat Allah. Lalu datang sebagian ahli kalam ingin untuk menolak Mu'tazilah ini. Masa Allah tidak punya sifat? Kalau tidak punya sifat, nanti sifat wujud pun akan dihilangkan. Sebab Allah mawjud, manusia juga. Allah mawjud, manusia juga mawjud. Kan sifat kita wujud kan? Tuan-tuan, masih sama saya lagi tak? Allah mawjud, Allah ada, manusia ada. Nah, kalau begitu sifat ada pun ditiadakan juga nanti, sehingga Allah jadi nggak ada. Jadi paham? Ya, kalau alasannya menyerupai, akhirnya dibuang semua, sehingga Allah nggak ada jadinya nanti. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Lalu datang sebagian, maka dicoba untuk mencari sifat-sifat yang bisa diterima oleh akal. Oleh akal sebagian yang lain tetap juga tidak terima.
Akhirnya keluarlah 7 sifat utama. Yang selainnya itu adalah sifat tambahan. Ya, seperti sifat-sifat tambahan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Ini kan artinya hanya kesimpulan logika. Istilahnya dalil-dalil. Allah mewujud kan tidak ada bunyinya seperti itu. Ada. Al-Quran tidak menyebutkan itu. Tapi kesimpulannya tidak mungkin Allah tidak ada secara akal. Nah, tapi yang sifat yang sam'i, yang sam'iyat yang datang dalam Al-Quran hadis yang terima 7. Hayat, sama, basar, kalam, ilmu. Apa lagi? Kok tidak hafal tuan-tuan? Hanya 20 tidak hafal. Ulang lagi. Nah, kalau tidak jadi tidak selesai kita ngaji. Hayat. Terus ulang. Qudrat, iradat, ilmu. Langsung ke alam tujuh. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Sudah itu nanti ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Contoh tak bertauhid nampaknya. Kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman. Ini lahir dari yang sifat yang tadi. Nah, selebihnya karena dianggap tidak bisa diterima secara logika. So kalau diterima dah pasti menyerupai Allah, menyerupai makhluk, hanya ditolak semuanya. Ini uji coba ini. Tapi alhamdulillah kita punya para sahabat yang tak menolak satupun sifat Allah. Maka kita kembali ke mereka. Bukan mengikuti yang menurut logika-logika ini. Karena kita sudah tahu untuk mengenali sesuatu dengan baik dan benar, melihat langsung tidak bisa melihat Allah. Melihat yang sama dengannya juga tidak. Tapi harus melalui berita yang sahih dan jelas. Alhamdulillah Allah menyebut perkataannya bilisanin arabiyyin mubin. Tapi kan ada mutasyabihat. Ya, al-huruful muqatta'ah yang memang dalam bahasa Arab tidak bisa diketahui maknanya. Alif, lam, mim. Orang Arab saja tidak tahu Orang Arab sendiri tidak tahu maknanya. Itu yang mutasyabihat. Jelas.